Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sirnawati Talib dengan NPM 022 11038 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Hairun Kota Ternate. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu analisis konten dan apa tujuan dari analisis konten dan apa itu manfaat dari analisis konten. Jadi langsung saja kita ke materinya, yaitu metode analisis konten adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat diandalkan dan valid dari teks baik tertulis, lisan ataupun visual ke dalam kontennya. Jadi metode ini digunakan untuk menginterpretasikan makna dari konten komunikasi melalui proses sistematis dan pengategorian dan pengodean teks. Jadi gambar ataupun media sosial lainnya. Terhadap media sosial deh, media saja atau media lainnya. Dan mengidentifikasi pola-pola, tema atau bias tertentu. Analisis konten ini dapat diterapkan dan berbagai disiplin ilmu. Jadi termasuk ilmu sosial, psikologi, media dan studi komunikasi serta pemasaran atau riset pasar. Pada dasarnya analisis konten ini melibatkan beberapa langkah. Satu, definisi tujuan dan pertanyaan penelitian. Jadi menentukan apa yang ingin dicapai melalui analisis dan pertanyaan spesifik apa yang ingin dijawab. Yang kedua yaitu pemilihan sampel. Jadi memilih materi atau teks yang akan dianalisis yang bisa berupa dokumen, transkrip dan wawancara, artikel, berita, postingan dan media sosial lainnya. Yang ketiga yaitu pengembangan kategori dan kode. Jadi membuat sistem kategorisasi untuk mengelompokkan informasi dalam teks berdasarkan tema, konsep atau variabel tertentu. Yang keempat yaitu pengodean. Jadi menerapkan kode ke teks sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Yang kelima yaitu analisis. Menginterpretasikan data yang telah dikodekan untuk mengidentifikasi pola, tema atau hubungan. Yang keenam yaitu kesimpulan. Yang keenam yaitu kesimpulan, menarik dari inferensi dari data yang dianalisis dan menjawab pertanyaan dari penelitian. Metode ini dapat diterapkan secara manual atau dengan bantuan perangkat lunak analisis data kualitatif. Jadi analisis konten kemungkinan peneliti untuk mengukur frekuensi tertentu dari kata-kata atau konsep, mengidentifikasi hubungan antara konsep dan mengembangkan pemahaman tentang pesan dan makna dalam teks. Ini berguna untuk mengeksplorasikan persepsi, sikap dan nilai yang terkandung dalam berbagai jenis komunikasi. Materi selanjutnya yaitu tujuan. Materi selanjutnya yaitu tujuan dari analisis konten. Yang pertama yaitu interpretasi. Untuk menginterpretasikan dan memahami makna dalam teks, gambar atau media lainnya. Yang kedua yaitu kuantifikasi. Mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif. Kemungkinan analisis statistik pada teks atau media. Yang ketiga yaitu pengidentifikasian pola, mengidentifikasi pola, tema atau tren dalam komunikasi. Yang keempat yaitu pemahaman konteks, memahami konteks sosial, politik atau ekonomi dari komunikasi. Materi selanjutnya yaitu manfaat analisis konten. Dia terbagi menjadi beberapa manfaat. Yang pertama yaitu objektivitas dan keadaan. Dengan menggunakan kriteria sistematis, analisis konten bisa lebih objektif dapat diulang. Yang kedua yaitu
fleksibilitas dapat diterapkan pada berbagai jenis data dalam berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga yaitu wawasan mendalam, membantu memahami konteks, sikap, nilai, dan persepsi yang mendasari teks atau media. Jadi manfaat yang keempat yaitu kemampuan untuk menganalisis komunikasi masif. Dapat digunakan untuk analisis besar data dari buku, artikel, media sosial, dan lain-lain. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.